mengesakan Allah, betul-betul tidak menyamakan Allah dengan jisim, tidak menyamakan Allah dengan jauhar, tidak menyamakan Allah dengan arad. Itulah namanya tauhid. Kalau ada orang masih meyakini Allah bentuknya besar, Allah berada di langit atau di atas aras begitu ya, bergerak turun, berarti dia itu Pak belum mentauhidkan Allah aslinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam pertama, pertemuan pertama setelah libur lebaran. Alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir di majelis ilmu. Semoga kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dalam memahami ilmu tauhid atau ilmu akidah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar semuanya Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal ya Allah. Ini lebarannya sudah lewat Pak ya? Kue lebarannya sudah habis juga ya. Alhamdulillah ya. Baik, mengawali kajian perdana setelah kita libur Ramadan dan lebaran ya. Mestinya hari ini kita melanjutkan tema seputar sifat mukhalafatuhu lil hawadisi ya. Terakhir itu pembahasan kita sifat mukhalafatuhu lil hawadisi ya. Namun untuk malam hari ini kita tema santai ya, nyantai. Tapi sebetulnya ada kaitannya juga dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadisi, yaitu tema tentang sudahkah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sudah kenal belum Pak sama Allah Pak? Kenalan di mana? Ya. Tema ini Pak penting untuk melihat seseorang itu sudah kenal Allah atau belum, tinggal dilihat. Nanti kalau ada pertanyaan di mana Allah, jawabannya seperti apa gitu ya. Lalu apakah Allah itu memiliki bentuk dan ukuran atau tidak? Nah, itu cara menjawabnya hati-hati. Kalau sampai keliru, salah, ya itu berarti belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal mengenal Allah itu hukumnya adalah wajib. Oke, kita langsung bahas nomor 1 Pak ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah wajib. Al-Imam Al-Bajuri mengatakan di dalam kitabnya Tuhfatul Murid Syarah Jauharati At-Tauhid, Innal ma'rifata wajibatun 'alal mukallafi. Sesungguhnya mengenal Allah itu hukumnya adalah wajib Pak, bagi setiap mukallaf ya. Wajib itu ya harus ya. Ora kena ora Pak, harus mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Berarti kalau tidak kenal Allah itu berdosa, Pak. Ya kan? Berdosa karena hukumnya wajib. Wajib itu kalau dilaksanakan dapat pahala besar apa enggak, Pak? Pahalanya sangat besar, Pak. Karena ibadah wajib ini, Pak, yaitu mengenal Allah, ya. Sebaliknya kalau nggak dilakukan atau keliru dalam mengenal Allah, maka konsekuensinya itu berdosa, Pak. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kemudian wal muradu ma'rifatu sifatihi ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan mengenal Allah adalah mengetahui sifat-sifat Allah, la ma'rifatu dzatihi wa kunhi haqiqatihi. Bukan mengetahui zat Allah atau mengetahui hakikat Allah, ya. Jadi kalau hakikat Allah tidak ada yang tahu, Pak. Ya, tidak ada yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian bertanya tentang zat Allah itu tidak boleh. Allah itu aslinya apa, seperti apa, itu tidak boleh bertanya seperti itu, ya. Karena tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama mengatakan tugas kita itu cukup mengetahui sifat-sifatnya saja. Ayo, masih ingat gak, Pak? Definisi sifat itu apa? Apa itu sifat? Sifat adalah ciri-ciri. Ya, bahasa lainnya. Dulu pernah saya sampaikan. Kelamaan libur, lupa semua. Sifat adalah keterangan-keterangan tentang Allah. Ya, dicatat biar nggak lupa, ya, biar nggak hilang. Sifat-sifat Allah maksudnya adalah keterangan tentang Allah. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu namanya sifat, Pak, keterangan tentang Allah. Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam. Nah, itu namanya sifat. Bahasa lainnya apa? Keterangan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, dah. Lanjut poin nomor 2 aja, Pak, ya. Nomor 1 itu kan sudah tahu semua, ya. Kalau mengenal Allah itu hukumnya wajib, ya. Nomor 2, perhatikan. Ulama salaf meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jisim, bukan jauhar, dan juga bukan arad. Masih ingat, Pak? Apa itu jisim, jauhar, arad? Apa itu, Pak? Bentuk, ya. Apa itu jisim? Jisim adalah bentuk yang bisa dipotong-potong, yang bisa dibagi-bagi, ya. Jisim itu sesuatu yang bisa dipotong atau dibagi-bagi. Selama masih bisa dipotong, Pak, itu jisim. Ini jisim, meja jisim, tubuh manusia jisim. Semua yang memiliki bentuk dan ukuran kalau bisa kita potong, ya, maka itu namanya apa? Jisim, ya. Nah, Allah itu bukan jisim. Kata para ulama salaf, Allah itu bukan jisim. Nah, di situ saya buatkan definisi yang lebih mudah, ya. Kita baca, Pak, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jisim, maksudnya adalah meyakini dengan sepenuh hati. Harus yakin, Pak, harus percaya, ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan sesuatu yang memiliki bentuk kecil, bentuk sedang, bentuk besar, atau bentuk sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersusun dari beberapa bagian dan tidak berlaku baginya bentuk dan ukuran. Ini, Pak, kata para ulama, definisi tentang Allah bukan jisim ini diambil dari ayat Qul huwallahu ahad, ya. Biasanya apa terjemahnya? Qul huwallahu ahad. Apa, Pak? Ahad itu apa biasanya terjemahnya? Esa, Maha Esa, ya. Esa itu apa, ya? Tunggal, Ustaz, ya. Satu, gitu kan, ya. Maksudnya apa? Satu. Saya juga satu kok, ya. Ini mikrofon ini satu, ini satu. Masa Allah kok sama gitu, satu?
Nah, esa bagi Allah, satu bagi Allah jamaah, atau tunggal bagi Allah, itu maknanya Allah bukan jisim. Allah tidak tersusun dari bagian-bagian atau bentuk dan ukuran. Nah, itu makna dari ahad, Pak. Tafsir dari surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Nah, selama ini kan kita ahad esa itu kan kebayangnya pokoknya Allah satu gitu Pak ya. Tuhan itu satu. Nah, itu yang kebayang di kepala kita. Tapi ternyata para ulama kita menjelaskan sampai detail sekali bahwa yang dimaksud dengan esa itu ya ini, Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, termasuk nanti Allah bukan arad. Itulah namanya Maha Esa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bukan jauhar. Nah, ini bedanya apa Pak sama jisim tadi? Kalau jisim tadi kan ada bentuk, ada ukuran, bisa dipotong-potong. Kalau jauhar apa Pak? Sama, dia bentuk, dia ukuran, tapi tidak bisa lagi dipotong-potong karena sudah ukuran paling kecil. Nah, kalau jisim tadi ya masih bisa lah kalau kita potong-potong Pak. Ya, itu jisim. Mau bentuknya kecil seperti pasir itu masih bisa dipecah lagi ya pasir itu Pak? Masih bisa, itu berarti jisim itu. Pasir jisim, batu jisim, semua benda di alam semesta ini jisim semua, ya. Matahari, langit, bumi semuanya jisim. Nah, kalau ada benda paling kecil, ukuran tidak bisa lagi dipotong, ya, bentuknya udah nggak bisa dipotong lagi, itu namanya jauhar. Nah, Allah itu kata para ulama bukan jisim juga bukan jauhar, Pak. Jadi betul-betul ditutup tuh pintu untuk memahami ukuran atau bentuk itu betul-betul dihilangkan. Makanya dari awal tadi dikatakan tidak berlaku bagi Allah bentuk dan ukuran. Nah, akal kita Pak, kepala kita ini biasanya kalau membayangkan sesuatu harus ada bentuknya, ya nggak? Iya, membayangkan sosok atau membayangkan benda itu pasti entah bentuknya kecil, besar, lonjong, bulat, kotak ya. Pokoknya harus ada bentuknya gitu. Itu akal kita Pak. Akal yang serba terbatas, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kita kenali ini Pak, dia maha segala-galanya, tak terbatas ya. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Jadi tidak ada bandingannya, tidak ada contohnya ya. Satu lagi Pak, kalau tadi Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar. Satu lagi nomor 3, Allah Subhanahu wa taala bukan arad. Nah, kalau arad ini apa? Gampangnya apa arad itu? Itu contohnya, definisinya apa arad? Sifatnya si jisim ya. Sifatnya jisim atau sifatnya jauhar, sifatnya benda tadi. Contohnya apa? Misalnya diam, bergerak. Itu sifatnya jisim Pak. Ini jisim bukan ini Pak? Jisim ini Pak. Dia punya sifat diam, kadang bergerak ya toh? Nah, bergerak. Kita ini jisim bukan? Jisim. Anda sekarang sedang diam ya, sedang duduk, sedang diam. Duduk, diam, bergerak, itu namanya sifat benda Pak. Yang menciptakan sifat makhluk itu siapa Pak? Kita bisa bergerak, bisa diam, itu siapa yang menciptakan Pak? Allah. Berarti Allah itu sang pencipta gerak dan sang pencipta diam. Dua-duanya ciptaan Allah. Maka ciptaan Allah ini Pak tidak berlaku bagi Allah, karena Allah tidak sama dengan ciptaannya. Laisa kamitslihi syai'. Sampai segitunya Pak para ulama kita menjelaskan. Sebab kadang-kadang Pak kebayang di kita itu Pak ya, ya enggak gitulah Ustadz, pokoknya Allah itu di atas aras, nanti kalau sepertiga malamnya akhir turun gitu. Kebayangnya begitu Pak, bergerak turun ke langit dunia. Ya Allah, itu salah paham Pak dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada ilmunya Pak, cara memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis mutasyabihat ya. Hadis mutasyabihat itu tidak boleh diterjemahkan secara tekstual ya, harus dikompromikan dengan hadis-hadis yang lain ya, atau dengan ayat Al-Qur'an.
Baik, terus apa lagi Pak? Selain diam dan bergerak, naik, turun, warna. Warna itu sifatnya jisim. Setiap jisim pasti punya warna Pak. Ini apa? Jisim bukan nih Pak? Jisim. Kertas ini jisim ya. Dia punya warna nggak? Punya, warnanya putih ya. Ada kertas warna hitam? Ada ya, ada. Apalagi warnanya? Krem ya. Kuning, merah, macam-macam Pak ya. Nah, warna itu Pak namanya arad. Sifatnya si benda gitu aja, sifatnya jisim. Itu tidak berlaku bagi Allah. Maka tidak bisa kita bertanya begini Pak ya. Ustadz, kira-kira Allah itu nanti warnanya apa ya? Warnanya pink apa putih gitu ya? Subhanallah. Kita katakan subhanallah, maha suci Allah dari yang namanya warna. Warna itu ciptaan Allah. Allah itu tidak serupa dengan ciptaannya. Artinya tidak berlaku itu yang namanya warna. Tapi Allah itu maha ada Pak. Dia ada tapi tidak seperti segala sesuatu yang ada. Tuh begitu. Mengenal Allah itu memang begitu Pak ya. Beda dengan kita mengenal benda, mengenal sesuatu Pak. Mengenal manusia, beda ya. Kalau mengenal Allah memang seperti ini jamaah ya. Tidak kita ketahui hakikatnya, tapi kita bisa mengenalnya melalui sifatnya atau keterangan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ujian Pak. Ujian di dunia. Iya, pada beriman apa enggak, pada percaya apa enggak gitu. Nanti kalau sudah mati meninggal dunia, nah di akhirat itulah Pak, dia baru percaya itu ya. Ya Allah, ternyata benar ya. Allah maha ada, adanya Allah tanpa tempat, tanpa arah, adanya Allah bukan bentuk dan ukuran. Itu nanti baru percaya setelah meninggal Pak. Kalau sekarang itu orang ada yang percaya, ada yang tidak. Iya, pasti itu Pak. Ada yang percaya, ada yang tidak seperti itu. Nah, maka alhamdulillah jamaah, kita di masjid kita ini bisa belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun yang hadir cuma berapa orang ya. Ini rame nih Pak aslinya Pak ya. Malaikat tapi Pak. Yang rame Pak, malaikat ya. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan berkah Pak ya. Ini menjadi ilmu yang manfaat nanti kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut, warna nggak berlaku ya, karena warna itu arad. Berada di suatu tempat atau berada di suatu arah, itu ciri khas makhluk itu Pak. Jadi Allah itu Pak menciptakan makhluk, dia berada di suatu tempat. Allah menciptakan makhluk berada di suatu arah, arah depan, arah belakang kita, arah kanan kiri, arah atas, arah bawah. Semua makhluk itu diciptakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Pak tidak berlaku berada di suatu tempat, tidak berlaku berada di suatu arah. Karena Allah sang pencipta tempat dan arah Pak. Iya, ya, dan Allah tidak sama dengan ciptaannya. Lagi-lagi ayatnya apa? Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Artinya Allah tidak serupa dengan apapun gitu ya. Itulah esa Pak. Makanya nama ilmunya ini tauhid. Apa tauhid itu? Dari kata wahid, ahad. Esa, mengesakan Allah, betul-betul tidak menyamakan Allah dengan jisim, tidak menyamakan Allah dengan jauhar, tidak menyamakan Allah dengan arad. Itulah namanya tauhid. Kalau ada orang masih meyakini Allah bentuknya besar, Allah berada di langit atau di atas aras begitu ya, bergerak turun, berarti dia itu Pak belum mentauhidkan Allah aslinya itu. Meskipun dia ngakunya asyhadu alla ilaha illallah ya. Dia muslim Pak, muslim. Hukumnya muslim karena bersyahadat, tetapi dia itu belum mengenal Allah. Ya. Jangan dikafirkan ya. Nauzubillah min dzalik. Kita diajarkan oleh guru-guru ngaji kita, bahkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh mengkafirkan orang yang sholatnya masih menghadap kiblat. Min ahlil kiblah. Selama dia sholat yang ngadep ke Ka'bah ahlul kiblah, maka dia tetap muslim, dia tetap muslimah. Tapi kalau akidahnya keliru, maka kita katakan akidahnya salah gitu ya. Dia berdosa. Karena hukum mengenal Allah apa tadi? Wajib. Berarti kalau salah dalam mengenal Allah, ia berdosa. Gitu ya. Baik. Lanjut. Apalagi Pak? Bersemayam, duduk. Ini Pak, duduk nih Pak ya. Bersemayam itu artinya sebetulnya duduk ya.
Iya, pernah ngecek nggak Pak di apa itu namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI? Di Google ada biasanya itu. Ketik aja Pak. Apa arti bersemayam itu Pak? Duduk ya? Eh? Berdiam ya kan? Berdiam atau menempati suatu tempat gitu kan ya? Ada lagi bahasa jenazahnya disemayamkan. Itu maksudnya apa? Diletakkan ya, diletakkan ya, ditaruh gitu ya. Berarti kan bersemayam itu berada di suatu tempat, berada di suatu arah, Pak. Nah, itu tidak berlaku sebetulnya bagi Allah. Ustadz, tapi kan ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Di situ terjemahan dari Departemen Agama kita, Allah bersemayam di atas aras. Nah, ini Pak, Dr. Mukhlis Hanafi yang tinggal di dekat sini di Prima Harapan ya, di Prima Harapan. Beliau termasuk guru kami, dan gurunya guru kami juga di IIKI Jakarta. Beliau itu pernah membahas di tahun pas COVID itu tahun berapa? Pas COVID 2020 ya, mengadakan seminar bahwa akan direvisi terjemahan surat Toha ayat 5 Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu. Jadi akan dirubah, bukan lagi bersemayam. Pokoknya Allah istawa atas aras, begitu aja. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Bukan bersemayam, bukan duduk, bukan berada. Nah, itu mau direvisi Pak, terjemahan Al-Quran yang beredar itu ya. Saya tidak tahu sudah ada revisinya atau belum, karena beliau sudah merencanakan itu Pak waktu seminar Al-Quran itu ya. Saya ikut menyimak itu di YouTube-nya itu ya. Di situ hadir pakar ilmu Al-Quran seperti Kiai Haji Ahmad siapa itu? Kiai Awa itu Ahmad Awa itu apa? Abdul Wahab Ahmad ya, Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad yang dari Jawa Timur itu Pak, Jember ya. Beliau itu hadir sebagai pembicara. Terus guru kami Dr. Ustadz Ahmad Sarwat itu juga hadir, beliau menjelaskan dari sisi ilmu Al-Quran ya. Jadi terjemah yang selama ini beredar itu akan direvisi ya, rencananya seperti itu ya. Kenapa? Karena bersemayam itu konotasinya tadi Pak, duduk gitu loh, berada di suatu tempat, dan itu tidak layak, tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, jadi intinya jangan terjebak dengan terjemahan Pak. Yang paling aman adalah merujuk kepada tafsir para ulama. Kitab-kitab tafsir itu rata-rata metodenya dua. Kalau enggak tafwid al-makna itu takwil ya, takwil yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, sekarang halaman berikutnya Pak. Halaman 2 ya. Nomor 3. Jadi saya ulangi lagi ya tadi, intinya Allah itu bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Berarti Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan diam, bukan bergerak, tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu arah ya, pokoknya itu bukan arad istilahnya ya. Oke. Nah sekarang Pak, ini bukti. Mana Ustadz? Bukti bahwa ini adalah akidah ulama salaf ya. Sebab Pak, di tempat lain itu Pak, saya itu Pak dituduh oleh beberapa oknum ya Pak. Katanya saya itu ngajarin akidah filsafat katanya. Akidah ilmu kalam yang haram kata mereka begitu Pak. Ada itu Pak komentar-komentar seperti itu Pak di YouTube itu Pak. Sampai saya itu dilabeli Ustadz goblok katanya gitu. Ya Allah, ya Allah. Itu ada komentar seperti itu Pak di YouTube ya. Karena saya ngajar di ini di Pekayon, daerah Pekayon daerah Galaksi itu direkam kajiannya, diupload tuh sampai viral itu kajiannya ya. Nanti juga diupload ya. Belum masih proses ya. Nah itu ada komentar-komentar yang miring seperti itu Pak ya, naudzubillah ya. Ya biarinlah orang-orang yang nggak ngerti itu ya, anggap saja oknum ya. Nah kita buktikan Pak ya, bahwa kajian kita ini bukan sekedar pemahaman pribadi, bukan. Ini rujukannya ulama salaf Pak ya, ada buktinya, yaitu apa yang disampaikan oleh siapa itu Pak? Al-Imam Abu Hanifah Pak. Beliau ini Pak generasi tabi'in, pernah bertemu salah satu sahabat Nabi Pak, namanya Anas bin Malik ya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Pernah bertemu dengan Abu Hurairah, siapa? Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi ya. Kalau dalam ilmu fikih itu ada namanya madhab Hanafi. Itu beliau ini Pak, pendirinya Al-Imam Abu Hanifah. Ulama salaf bukan beliau Pak. Sangat salaf sekali. Orang ketemu sahabat, generasinya berarti tabi'in Pak.
Ya, generasi salaf itu kan ya sahabat, tabi'in dan tabi'in, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu juga termasuk generasi salaf mereka. Tentu akidahnya pasti sama ya. Baik, kita baca ya. Wa huwa syai'un la kal asya. Allah itu adalah sesuatu, akan tetapi tidak seperti segala sesuatu yang ada, kata Imam Abu Hanifah. Ya maksudnya itu Allah itu ada gitu ya. Sesuatu itu maksudnya Allah itu maha ada ya. Wa ma'na syai'i ats-tsabitu bila jismin wala jauharin wala aradin. Adapun makna Allah adalah sesuatu, itu maksudnya adalah sesuatu yang bukan jisim, bukan jauhar dan bukan arad. Berarti di zaman salaf itu sudah ada istilah Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, Allah bukan arad. Berarti ini bukan istilah bid'ah ini Pak. Ini bukan istilah bid'ah. Ini istilah salaf yang sudah dipakai oleh para ulama salaf kita. Di antaranya Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal Pak, saya baca di kitabnya para ulama Hambali itu bahwa Imam Ahmad meyakini Allah bukan jisim. Lam yajuz an yusama jisman, begitu di kitab Hambali itu. Tidak boleh mengatakan Allah jisim. Tuh. Artinya sama Pak, akidah Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tentunya pasti sama, ya. Jadi apa yang kita pelajari, inilah akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Coba begini Pak, kalau ada yang bertanya nih Pak, memangnya Nabi Muhammad pernah bilang Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad? Gimana Pak kalau Anda ditanya orang seperti itu? Oke, ini saya percaya ini Imam Abu Hanifah. Pertanyaannya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, apa ada yang bilang Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, Allah bukan arad? Kita jawab Pak, tidak ada. Jujur kita Pak, kita nggak menutup-nutupi. Tidak ada Nabi dan para sahabat mengatakan Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, Allah bukan arad. Tapi menggunakan bahasa yang lain Rasulullah itu Pak. Apa bahasanya Rasulullah dengan para sahabat Pak? La mithlalahu, la nadhira lahu, atau laisa kamitslihi syai'. Apa artinya? Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang mirip dengan Allah. Itu kaidah Pak, umum. Barulah nanti ulama itu generasi setelah Nabi, setelah sahabat itu menjelaskan kepada kita orang awam, maksudnya itu ya bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad, begitu loh. Paham nggak ini? Kira-kira begini Pak. Emangnya Nabi pernah bilang Pak, rukun wudhu ada 6, rukun sholat ada 17 atau 13. Kita kan kalau belajar fikih begitu kan. Nabi pernah bilang begitu nggak? Nggak pernah. Yang bilang begitu siapa? Para ulama kita kan. Iya. Berarti kita nggak ikut Nabi dong Pak Ustaz. Loh, nggak begitu kesimpulannya. Jadi Nabi itu sholat direkam, dihafal oleh para sahabat. Para sahabat ngajarin ke ulama setelahnya. Nanti para ulama ini mengajarkan kepada orang awam seperti kita. Oh, Rasulullah itu kalau sholat tuh ini loh, yang wajib-wajib itu yang ini, yang sunnah itu yang ini, gitu Pak. Disimpulkan oleh para ulama. Rujukannya tetap Rasulullah. Sama, istilah jisim, jauhar, arad memang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada. Tetapi Nabi memberikan kaidah umum, Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Nah, ulama kita terus berpikir kan Pak ya, berarti Allah itu bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Karena sesuatu yang ada itu ya 3 itu pasti. Kalau nggak jisim, jauhar dan arad. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ya melotot semua ini, ngeri saya. Paham ya Pak ya, insya Allah ya. Ya pokoknya inilah akidah ulama salaf kita ya, seperti itu tadi. Lanjut Pak, nomor 4. Masih ada waktu ya, masih. Kiai Haji Hashim Asy'ari, siapa beliau coba? Beliau ini ulama yang sangat dihormati di seluruh Indonesia Pak, di zaman beliau. Sampai sekarang kita menghormati beliau ya. Ulama besar Pak, kiai. Ya, kiainya bukan kiai tingkat desa ya, bukan tingkat, bahkan bukan tingkat nasional Pak beliau ini. Beliau ini tingkatnya internasional, terkenal Pak. Dulu ngajinya sampai ke Mekah ya. Dan beliau ini Pak teman dekat pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Waktu masih muda, saya dapat cerita dari kawan-kawan Muhammadiyah. Beliau berdua ini dulu pernah nyantri bareng di Semarang.
bersama Kiai Haji Soleh Darat. Jadi gurunya itu Kiai Haji Soleh Darat. Darat itu daerah Semarang, Pak. Di daerah Semarang itu ada namanya Darat. Ya kayak ini apa? Apa ini namanya? Taman Wisma Asri gitu ya, itu nama daerah gitu. Nah, santrinya itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Jadi kawan nih Pak, sama-sama nyantri di Semarang. Bahkan sama-sama belajar ke Mekah Pak beliau. Beliau berdua ini ngajinya sampai Mekah Pak. Berarti berguru dengan para ulama besar dulu di Mekah dan Madinah tentunya. Kita lihat Pak, akidah beliau ini Pak, apa ngarang apa dari gurunya? Pasti dari guru-guru beliau. Guru-gurunya dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, terus sampai bersanad tentunya sampai kepada para ulama salaf, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Kiai Haji Hasyim Asy'ari bilang begini Pak di kitabnya, wa asyhadu, ya semuanya ikuti, wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Ya, jadi kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah saja. Wahdahu itu hanya Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada yang sama dengan Allah. Ya, la syarikalah itu apa? Tidak ada yang sama, tidak ada sekutu, tidak ada yang mirip dengan Allah, Pak. Intinya begitu. Al-munazzahu, yang maha suci. Dari apa? Anil jismiyati, dari jisim. Apa tadi jisim? Bentuk atau ukuran. Entah itu ukuran kecil, besar atau sangat besar, tidak berlaku bagi Allah. Tuh. Siapa Pak? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akidahnya begitu. Muhammadiyah juga sama Pak, akidahnya Pak, sama ya. Lalu maha suci dari wal jihati. Apa itu jihad? Maha suci dari berada di suatu arah. Artinya Allah tidak berada di suatu arah, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Allah tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tidak berada di depan atau belakang atau kanan kiri. Tidak berlaku arah Pak bagi Allah. Makanya di awal tadi kita sampaikan, tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah Pak. Aslinya Allah itu apa, seperti apa, tidak ada yang tahu Pak. Itu namanya hakikat ya. Yang kita tahu itu hanya sifatnya saja. Dan itu memang ujian bagi kita hambanya Pak ya, diberitahu sebagian sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan mengetahui keterangan Allah saja. Baik, lanjut. Waz-zaman, maha suci dari waktu. Enggak berlaku bagi Allah itu waktu Pak ya. Waktu itu ciptaan Allah Pak ya. Sejak kapan waktu itu ada Pak? Sejak adanya alam semesta ya, baru ada waktu itu kan, perputaran waktu itu, pergantian siang dan malam ya. Sebelum adanya alam semesta ada waktu nggak Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada istilahnya Allah itu menunggu, itu nggak ada Pak. Nggak ada. Allah tidak berlaku baginya awal atau akhir. Tidak berlaku bagi Allah itu waktu sekarang, waktu nanti, waktu masa depan atau waktu kemarin, tidak ada Pak. Betul-betul nggak bisa kita bayangkan itu Pak. Gimana itu tidak berlaku waktu baginya kan? Wallahu a'lam. Ya, itulah Allah Pak. Laisa kamitslihi syai'. Wal makan, dan maha suci dari tempat. Makan itu tempat Pak. Kalau makan kita makan ya, makanan ya. Kalau bahasa Arab al-makan itu artinya apa? Tempat. Ini Pak, masjid ini tempat, bumi ini tempat, langit itu tempatnya malaikat Pak. Di atas arsy itu ada tempat untuk berada bagi siapa? Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu berada di atas arsy Pak ya. Maka tidak boleh kita meyakini Allah berada di suatu tempat, berada di atas arsy, itu tidak boleh, tidak boleh. Ya, hilangkan itu Pak, bayangan berada di suatu tempat atau suatu arah. Ya, Allah itu maha suci dari itu semua. Ya. Kata siapa Pak? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Berarti ini maksudnya apa Pak? Bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad, cuma beda istilah saja, tapi maksudnya sama maksudnya itu. Gitu ya. Yang penting maknanya Pak, yang penting itu maknanya sama. Baik, kesimpulan yang B. Ada 4 kesimpulan ya. 1. Mengenal Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah wajib
dan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah cukup dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Sepakat Pak ya? Hukumnya wajib mengenal Allah. Harus kenal Allah ya. Caranya bagaimana Pak mengenal Allah? Dengan mengetahui sifat-sifat Allah. Apa itu sifat tadi? Apa Pak tadi sifat? Keterangan tentang Allah. Ada berapa Pak keterangan tentang Allah, sifat-sifat Allah? Ayo, ada berapa sifat Allah? Jumlahnya ada berapa? Tidak terbatas. Allah Maha sempurna, tidak dibatasi angka. Bukan 20, bukan 99, bukan 1000, bukan 1 juta. Sifat Allah la nihayata lahu. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Jumlah sifat Allah tidak terbatas. Kalau pertanyaannya begini, berapa minimal yang harus kita tahu sifat Allah? Baru kita jawab 20 ya. Jadi 20 itu minimal, harus tahu, bukan membatasi sifat Allah hanya 20, bukan ya. Nggak ada ulama yang bilang hanya 20 itu, tidak ada ya. Atau 7 sifat, 13 sifat, enggak. Sifat Allah itu banyak ya, tidak terbatas. Termasuk Asmaul Husna. Ini Pak, saran saya, setelah nanti khatam sifat 20 ya, nanti kan ada sifat mustahil, ada sifat jaiz Pak. Setelah itu kita nanti kalau bisa belajar Asmaul Husna Pak. Itu baru nyambung nanti Pak. Oh ternyata Ar-Rahman Ar-Rahim itu masuk ke sifat ini toh gitu. Itu Pak, begitu Pak. Saya dulu begitu Pak. Saya pernah dulu tuh apa ya, memberontak saya itu dulu. Maksudnya kayak ngeyel sama guru saya. Pak Yai, Pak Ustadz, kok sifat Allah cuma 20, sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz 1 gitu ya. Itu kan Asmaul Husna 99. Kemana itu yang lain gitu ya? Sabar, kamu khatamin aja dulu, kata guru saya begitu Pak. Khatamkan dulu sifat 20, sifat wajibnya 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1 itu dipahami dulu. Dan benar Pak, setelah saya khatamkan, saya pahami betul Pak. Ya Allah, saya baru paham itu Pak. Tanpa bertanya lagi dengan guru saya tahu itu Pak. Ar-Rahman Ar-Rahim yang di Asmaul Husna itu Pak, yang 99 sampai 99, apa yang paling akhir itu? As-Sabur ya. Itu saya tahu Pak, mana yang sifat wajib, mana yang sifat mustahil, mana yang sifat jaiz. Ternyata Pak, semua Asmaul Husna itu terangkum di sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Pak. Ya Allah, baru tahu Pak ya, dengan terus ngaji sampai paham. Alhamdulillah. Artinya Pak, kalau kita khatam sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz itu sama seperti menghatamkan Asmaul Husna sebetulnya. Sama ya, cuma nanti ya, masih lama gitu. Kita ini masih proses Pak ya. Iya, sifat mukhalafatul hawadits aja masih berkali-kali nih ya. Ya memang begitu ngaji Pak, harus diulang-ulang terus. Kalau nggak diulang-ulang tuh hilang lagi nanti Pak ya kan. Iya, nanti bulan depan saya tanya, Pak, apa itu Allah bukan jisim? Apa itu Allah bukan jawhar? Apa itu Allah bukan arad? Apa ya? Lupa lagi kan Pak ya? Ya karena ngajinya sebulan sekali. Tapi ya, iya maklum sudah tua juga ya. Ya makanya saya bantu dengan ini Pak ya. Saya kirim ke Pak Tris biar difotokopi, dibawa pulang ya. Di rumah dibaca, jangan disimpan ya. Ya dibaca-baca lagi. Oke. Nomor 2, di antara sifat Allah adalah apa tadi sifat Pak? Keterangan tentang Allah. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Dia Maha ada tanpa berada di suatu tempat atau suatu arah. Tuh Pak, sifatnya Allah itu Pak. Ya, Maha ada tanpa berada di suatu tempat atau suatu arah. Jadi Allah itu ada Pak, tapi adanya Allah tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di bumi. Awas ya, jangan meyakini Allah di Ka'bah, Allah di masjid, nggak boleh ya. Allah tidak berada di langit, karena yang di langit itu malaikat Pak ya. Para malaikatnya Allah itu kebanyakan di langit. Di bumi juga ada malaikat, tapi mayoritas atau aglabuhum, kebanyakan malaikat itu tinggalnya di langit. Allah tidak berada di atas aras, karena di atas aras itu ada makhluk namanya Lauhil Mahfud Pak. Maha suci Allah ya. Dia bersama dengan makhluknya, menyatu dengan makhluknya, itu tidak boleh seperti itu. Itu hulul namanya ya, tidak boleh. Allah juga tidak berada di mana-mana. Awas, Allah tidak berada di mana-mana. Kalau akidah kita apa Ustaz?
Allah Subhanahu wa taala maha ada, tanpa tempat, tanpa arah. Titik, nggak bisa dibayangin Allah itu. Ya, tidak bisa dibayangkan Allah itu, Pak. Cukup imani Allah maha ada, dan adanya Allah tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Itu sudah aman, Pak. Kalau kita meninggal dunia, Pak, insya Allah husnul khotimah. Amin. Karena ini yang diajarkan para ulama salaf kita. Coba seandainya, Pak, kita nggak belajar, kita tahunya itu karena dengar-dengar dari orang, dari YouTube, Allah itu lebih besar dari alam semesta, katanya begitu bentuknya. Allah itu berada di langit, berada di atas aras. Kita nggak ngaji itu, Pak. Kita dengar-dengar dari orang-orang, Pak. Dari ustadz-ustadz yang di YouTube itu biasanya ada juga ustadz yang bilang begitu kan. Allah berada di atas aras. Lalu Anda meninggal, Pak. Mohon maaf, meninggal dunia. Gimana itu, Pak, nanti tanggung jawabnya, Pak, di akhirat? Ya, kamu ngaji dapat ilmu dari mana itu? Ya, tanggung jawabnya dari itu tadi ya, dari ustaz yang ngajarin itu, Pak. Ya. Nah, kita ini, Pak, rujukan kita ulama salaf. Yang bertanggung jawab adalah ulama salaf. Kita tinggal ngikuti, Pak. Iya, bukan hasil pikiran kita ini. Ini para ulama kita yang mengajarkan. Tentu sanadnya bersambung sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, dan tanpa rupa. Adanya Allah Subhanahu wa taala bukan berupa fisik dan badan. Ini yang harus kita hilangkan nih, Pak. Allah itu pokoknya bukan bentuk, bukan fisik, bukan badan, ya. Awas. Tidak berlaku ukuran atau bentuk bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena adanya Allah itu bukan berupa jisim, bukan berupa jauhar, dan bukan berupa arad. Nah, jisim, jauhar, arad itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang keempat, hakikat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Nah, biasanya ini setelah ini, Pak, setelah kita, loh Ustadz, kalau Allah bukan bentuk kecil, bukan besar, nggak berada di suatu tempat, terus gimana itu Allah itu ya? Ya ini, Pak, jawabannya. Akal kita memang tidak akan mampu menggapai hakikat Allah. Oleh karena itu Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, dan tidak bisa digambarkan dalam benak pikiran kita. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kenal Allah atau belum? Ya, insya Allah. Ya, minimal ini tadi, Pak. Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan itu ditempel, Pak, di kamarnya ya, di ruang belajarnya atau di rumahnya ditempel, biar tiap hari dibaca. Oh, Tuhan yang saya sembah tiap hari, Allah yang saya sembah tiap hari itu, dia bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Itulah namanya tauhid, Pak. Betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saatnya adzan isya. Alhamdulillah. Baik, tidak ada pertanyaan ya, insya Allah ya. Ya, cukup. Hah? Ya. Terjemahnya, karena saya belum pernah beli yang versi terjemahan, saya belum tahu. Ya, mungkin di websitenya mungkin sudah ya, mungkin di Kemenak itu ya, wallahu alam. Coba nanti saya tanya ke Dr. Mukhlisnya ya, apakah sudah beredar belum itu yang terjemahan versi terbaru itu ya. Ya, kabarnya itu terjemahnya itu diganti Allah istawa atas aras. Ya, bukan bersemayam lagi, tapi istawa atas aras. Jadi mengikuti ayatnya, istawa. Apa artinya? Wallahu alam. Bukan berada, bukan bersemayam, pokoknya hanya Allah yang Maha tahu. Intinya begitu ya. Nanti coba kita cari informasinya ya, insyaallah. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.